Saya Lili Soyhatun Nafsiyah. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel Aisyah ID. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kali ini Allah pertemukan kita kembali dalam sebuah tema istiqomah menebarkan kebaikan. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, menurut Ibnu Rajab Al-Hambali, istiqomah adalah menempuh jalan yang lurus, tidak condong ke kanan maupun ke kiri. Jalan yang lurus di sini dimaknai dengan agama yang benar, dan kita semua sepakat bahwa agama yang benar adalah agama Islam. Innad dina indallahil Islam. Di kalangan mufassirin, istiqomah terbagi menjadi 3. Pertama, istiqomah di atas tauhid. Yang kedua, istiqomah di atas ketaatan, menunaikan kewajiban Allah. Dan yang ketiga, istiqomah di atas keikhlasan, beramal solih. Ketiga pendapat ini tidak ada yang bertentangan. Ketiga pendapat ini saling melengkapi karena sama-sama mengantarkan kita kepada jaminan surganya Allah, sama-sama mengantarkan kita mendapatkan ridhonya Allah, dan mengantarkan kita mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja pendapat yang pertama dan yang kedua terjalin hubungan antara hamba dengan Allah. Lebih banyak terjalin hubungan antara hamba dengan Allah saja. Pendapat yang ketiga terjalin hubungan antara hamba dengan penciptanya, dan juga hubungan antara hamba dengan sesamanya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa istiqomah di atas keikhlasan, menyampaikan dan menebarkan kebaikan, terjalin hubungan 2, hablum minallah dan hablum minannas. Bagaimana ini bisa terjadi? Karena tidak mungkin seseorang sedekah kalau tidak ada orang yang akan disedekahi. Tidaklah mungkin ketika kita menebarkan kebaikan, mengajak orang berbuat baik, tapi tidak ada orang yang kita ajak. Dan tidaklah mungkin kita memberikan, menyampaikan suatu kebenaran jika tidak ada orang yang mau mendengarnya. Artinya di sini, kedua belah pihak akan mendapatkan kebaikan ketika sama-sama bisa menerima amal ini. Namun terkadang terjadi kebaikan itu hanya diterima oleh salah satu pihak saja. Ketika kapan? Ketika seseorang menyampaikan suatu kebenaran, namun orang yang mendengarkan kebenaran tersebut menolak kebenaran tadi. Dan ada orang yang diajak dalam suatu kebaikan, tapi dia menolak kebaikan tersebut. Maka ketika ini terjadi kepada kita, haruskah kita bersedih ketika kita menebarkan kebaikan tapi kita ditolak? Haruskah kita merasa takut ketika kita menebarkan kebaikan tapi kemudian kita mendapatkan hinaan, cacian, atau mungkin ancaman dari orang lain? Disebutkan di dalam surah Fussilat ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Dan orang-orang yang berkata, Rabbunallah, Tuhanku Allah, lalu kemudian dia beristiqomah dengan pendiriannya, tatanazzala alaihimul malaikah, maka Allah akan menurunkan malaikat kepadanya sambil berkata,
alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan bersedih. Wa absyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Maka aku akan menggembirakan kamu dengan surga yang aku janjikan untukmu. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah memberikan jaminan surga kepada orang-orang yang mau istiqomah dalam kebaikan. Ayat ini menunjukkan kepada kita motivasi kita ketika kita mengalami celaan, ketika kita mengalami suatu penolakan, maka Allah memotivasi dengan kalimat, janganlah kamu bersedih, janganlah kamu merasa takut kehilangan harta kamu ketika kamu akan bersedekah, karena Allah akan menggantinya dengan surga. Janganlah takut ketika kamu menyampaikan suatu kebenaran, ketika kamu menghadapi hinaan dan siksaan, maka Allah akan menggantikan kenyamanan di surganya kelak. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, ketika seorang hamba mencoba untuk terus istiqomah dalam kehidupannya, dalam beramal solih, dia pasti akan mengalami naik turunnya iman. Di dalam surah Fussilat ayat ke-6, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Katakanlah, aku adalah manusia yang sama sepertimu. Diwahyukan kepadaku bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang satu. Fastaqimu ilaihi. Ayo istiqomah, mengharap ridhonya Allah semata. Wastaghfiruh, dan beristighfarlah. Artinya, di sini merupakan suatu perintah yang Allah berikan kepada kita. Ayo kita beristiqomah. Beristiqomah dalam menebarkan kebaikan, beristiqomah dalam tauhid kita, beristiqomah dalam ibadah kita. Harus kita pegang dengan teguh. Dan tatkala kita istiqomah, kemudian kita mengalami tergelincir, mengalami terpeleset dalam istiqomah tersebut, Allah Maha tahu. Oleh karenanya dalam ayat ini Allah mengisyaratkan kepada kita, ketika tidak utuh istiqomah kita, maka hendaklah kita istighfar kepada Allah untuk menutup ketidakutuhan istiqomah yang kita miliki. Oleh karenanya sahabat, ketika hati kita merasa galau, ketika hati kita merasa putus asa dalam proses menebar kebaikan tersebut, terus bersemangat bahwa kita adalah seorang pejuang penebar kebaikan. Ayo, sebagai pejuang penebar kebaikan, belajar dan terus belajar agar apa yang kita sampaikan sesuai dengan syariat yang Allah perintahkan kepada kita. Ayo, pejuang penebar kebaikan, kuatkan azammu agar ketika halangan dan rintangan itu datang, hati kita tidak mudah rapuh. Dan beristighfarlah agar Allah ridho dengan apa yang kita usahakan. Tetap istiqomah menjadi pejuang penebar kebaikan. Astaghfirullahaladzim, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.